Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami perihal survei terhadap toko Asrifood tentang analisis investasi dan ekuitas, yang mana hasil diskusi itu menghasilkan beberapa poin sebagai berikut. Untuk anggota kelompok 6 ini terdiri dari Ismail Aziz Andrianto, NIM akhir 145, Nelly Purbawati, NIM akhir 156, Syal Syabila, NIM akhir 157, Dia Irma Kurniawati, NIM akhir 159, Gilda Ayuning, NIM akhir 161, dan Muhammad Nova Albasid, NIM akhir 187. Investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Pihak-pihak yang melakukan investasi disebut dengan investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual dan investor institusional. Pada dasarnya, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Secara lebih khusus, menurut Tande Lilin ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Antara lain, yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi resiko inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara lain di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Selanjutnya, jenis investasi. Jenis investasi terdiri dari dua, yakni investasi real dan investasi financial atau surat berharga. Investasi aktiva real dalam bentuk aktiva real atau real asset berupa aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, barang-barang seni, dan real estate. Dan untuk investasi surat-surat berharga dalam bentuk surat-surat berharga atau financial asset berupa surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva real yang dikuasai oleh entitas. Selain itu, keduanya memiliki perbedaan, yakni pada tingkat likuiditas dari kedua investasi tersebut. Investasi pada real asset lebih sulit dicairkan karena terbentur pada komitmen jangka panjang antara investor dengan perusahaan. Sementara investasi pada financial asset lebih mudah dicairkan karena dapat diperjualbelikan tanpa terikat waktu. Sekian dari saya. Selanjutnya ada ekuitas. Istilah ekuitas berasal dari equity atau equity of ownership, yang berarti kekayaan bersih perusahaan. Pengertian ekuitas sendiri yaitu jumlah aset atau harta yang bisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi dan semua kewajiban utangnya sudah terbayar. Sementara itu, dikutip dari PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Arti ekuitas lainnya yakni investasi yang ditanamkan pemilik perusahaan. Jumlah ekuitas ini bisa berkurang apabila pemilik perusahaan melakukan penarikan aset. Ekuitas juga bisa berkurang karena sebab lainnya seperti kerugian perusahaan atau keuntungan perusahaan yang ditarik oleh pemiliknya. Ekuitas bisa menjadi negatif alias defisit saat jumlah kewajiban lebih besar daripada jumlah asetnya. Jumlah ekuitas sendiri dilaporkan perusahaan dalam neraca perusahaan yang menggambarkan kondisi sehat tidaknya sebuah perusahaan. Perusahaan bisa dikatakan sehat
atau tidak apabila ekuitas adalah negatif. Selanjutnya ada karakteristik dari ekuitas. Ekuitas sendiri mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah ekuitas sama dengan aset neto. Yang kedua adalah ekuitas dapat bertambah karena peningkatan aset neto. Yang ketiga adalah ekuitas dapat berkurang karena penurunan aset neto. Yang terakhir adalah faktor penentu ekuitas berbeda dengan kewajiban jika dilihat dari aspek instrumen. Jenis dan unsur ekuitas. 1. Modal disetor. Dengan kata lain, ekuitas adalah yang telah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil dari modal yang ditempatkan. 2. Keuntungan yang ditahan. Ditahan atau biasa disebut keuntungan tak dibagi merupakan hasil untung bersih dari operasional perusahaan namun tak diambil oleh pemilik atau pemegang sahamnya. 3. Modal dari penilaian kembali. Perusahaan kerap kali melakukan penilaian ulang aset-asetnya. Apabila kemudian dalam penilaian ditemukan penyesuaian, maka akan mengubah neraca perusahaan. 4. Modal hibah atau sumbangan. Penambahan aset dari hibah atau sumbangan akan meningkatkan ekuitas perusahaan. Modal hibah atau sumbangan ekuitas adalah ketika perusahaan mencatatkan penambahan aset baru tanpa melakukan pengeluaran atau belanja modal. Saya Syalsabila Esa Fitri, NIM 157. Pada slide ini dijelaskan bahwa kewajiban lancar UMKM Asri Food sebesar 250 dan modal Tuan A sebesar 2 juta rupiah. Pada slide ini menjelaskan mengenai laporan perubahan ekuitas UMKM Asri Food. Ekuitas tahun awal 1 Januari 2020 sebesar 2 juta. Laba bersih yang diperoleh 552.550. Investasi 0, prive 329.500. Pengurangan modalnya menjadi 223.050. Sehingga ekuitas yang diperoleh pada 31 Desember 2020 sebesar 2.223.050. Selanjutnya, kesimpulan. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dari resiko yang terkait dengan investasi tersebut. Untuk toko AA Asri Food sendiri, karena termasuk dalam unit usaha mikro, kecil, dan menengah, Ibu Suryaningsih tidak memiliki investasi, tetapi banyak peluang bagi investor lain untuk menginvestasikan sahamnya untuk UMKM toko AA Asri Food ini. Toko AA Asri Food memerlukan investor untuk mengembangkan usahanya. Ekuitas adalah jumlah aset atau harga yang bisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi dan semua kewajiban utangnya sudah terbayar. Sementara itu, dikutip dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aktivitas perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Modal akhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.223.050, didapat dari penambahan modal dari Ibu Suryaningsih sebesar Rp223.050, ditambah ekuitas awal sebesar Rp2 juta. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata maupun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.